Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kebun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kebun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini Allah berikan kemampuan untuk tetap beribadah kepadanya, yaitu untuk melaksanakan suatu kewajiban, yaitu berpuasa atau saum di bulan suci Ramadan ini ya sahabatku semuanya ya. Mudah-mudahan pahala-pahala kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat Kebun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan membahas di surah Al-A'la ya, yaitu surah Al-A'la ini surah ke-87 di Al-Quran ya, terdiri dari 19 ayat. Ini termasuk ke golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu berarti surah itu turunnya di kota Mekah ya sahabatku semuanya, karena Al-Quran diturunkan hanya di dua tempat saja ya, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Kalau di kota Mekah ya termasuk ke golongan Makkiyah ya, kalau di Madinah itu termasuk ke golongan Madaniyah ya sahabatku semuanya ya. Al-A'la ini artinya yang paling tinggi sahabatku ya, yang paling tinggi. Yuk kita buka lagi Al-Quran ya sahabatku semuanya ya. Kita mengaji bareng lagi ya di bulan suci ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Batu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat ya. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabatku semuanya, yuk kita perdalam lagi ya ini firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'la ini ya. Ternyata sahabatku semuanya ya, di mata Allah itu kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya sahabatku ya. Camkan itu.
Di sini Allah sudah menegaskan bahwa jika orang tersebut ya orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran ya, intinya itu sahabat ya. Dan orang yang celaka kafir menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan masuki api yang besar neraka nanti kelak di akhirat. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman. Tentunya harus punya iman dulu dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Jadi kalau kita merasa orang yang beriman ya, laksanakanlah sholat sahabatku ya. Jangan sampai kita mengaku beriman tapi tidak sholat, atau sholatnya masih bolong-bolong ya. Sholat sahabatku ya semuanya ya. Sholatlah. Dimanapun kita harus sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Nah, jika orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia ini ya, itu orang kafir. Tapi akhirat itu lebih utama, lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya ya. Tetapi kita sebagai manusia, dikarenakan kita hawa nafsu kita menikmati dengan kehidupan dunia ini yang semuanya sementara, dan jika kita tertipu oleh kehidupan dunia, berarti kita tertipu oleh kehidupan yang fana ya sahabatku semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala di sini juga menegaskannya sahabatku ya. Sucikanlah nama Tuhanmu. Berarti kita harus banyak bertasbih. Harus ingat Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ya. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan beri petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ya itulah sahabatku semuanya, itu dunia. Bagikan kita sebagai manusia ya, tidak selamanya kita akan bagus ya kulit kita, tapi ada masanya di dunia ini kulit akan berubah menjadi keriput. Kalau di manusia, kalau ini rerumputan yang tadinya hijau menjadi kering ya, menjadi kering kehitam-hitaman. Seperti itu kehidupan dunia ini ya. Kami akan bacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa ya. Ini Al-Quran adalah suatu mukjizat ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya menjadi ibadah ya, dan menjadi syifa, obat lahir batin kita ya sahabat ya. Kecuali jika Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat ya. Jadi kita harus saling mengingatkan sahabat semuanya ya. Jangan sampai kita ya terus aja dengan menggali atau mencari dunia, sehingga kita lupa atas semua kewajiban kita, yaitu beribadah pada Allah ya, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan bersedekah, dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kita meninggalkan gara-gara duniawi, gara-gara mencari uang, tidak sholat, tidak puasa. Nah, itu adalah orang kafir sahabat ya. Nanti kelak di akhirat menjadi penghuni neraka ya, menjadi penghuni neraka, dibakar sahabat semuanya. Tapi jika kita di dunia ini kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan sholat, kita mau berpuasa, kita zakat, kita pergi haji, kita membaca ayat suci Al-Quran, tentunya ikhlas semuanya hanya ingin mencari ridho Allah. Insya Allah nanti kelak di akhirat kita mendapatkan surganya Allah, karena Allah sudah ridho kepada kita. Kita mau dengan aturan Allah yang sudah diturunkan lewat wasilahnya Al-Quran ya sahabatku semuanya ya. Itu semuanya adalah aturan yang Allah berikan kepada kita semuanya seluruh alam. Nah, kita sebagai makhluk Allah berupa manusia, sudahkah kita membaca Al-Quran ini? Sudahkah kita mempelajari Al-Quran ini? Sudahkah kita mentadaburi Al-Quran ini? Dan sudahkah kita mau mengamalkan isi Al-Quran ini? Ini semuanya adalah kalamullah, firman Allah, dan harus dibaca oleh kita, harus dimengerti artinya apa, dan tentunya jadi kita tahu apa yang diwajibkan oleh Allah ya, disuruh oleh Allah, dan apa yang harus dilarang oleh Allah dikerjakan. Kita semuanya ada aturannya di Al-Quran dan Al-Hadis ya, tentunya ya sahabatku semuanya ya. Dan ada juga kaul para ulama, yaitu ijma, yaitu kias ya sahabatku semuanya ya.
Nah, kias itu apa? Bagaikan seperti ini ya sahabatku ya. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW makanannya kurma ya, kurma atau gandum. Nah, zakat dikeluarkan yaitu berupa makanan yang biasa mereka makan gitu ya. Jadi kurma dan gandum seperti itu ya. Nah, kalau kita di Indonesia kan makanan pokok kita itu yaitu nasi ya. Nasi sebelum nasi menjadi beras. Berarti kita berzakat itu berupa beras ya di sini ya sahabatku ya. Beras ada 2,5 kg ya. Atau dikiaskan disamakan dengan apa? Dengan itu ya, dengan uang. Berapa nilai dari beras 2,5 kilo itu ya sahabat semuanya ya, seperti itu. Itu adalah kias, izma ya, persamaan ya itu ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Jadi di sini Allah sudah menegaskan kalau kita menginginkan kehidupan dunia terus, berarti kita termasuk orang yang kafir ya. Tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau pergi haji, itu adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Dan orang-orang yang beriman itu mau mengamalkan amal soleh ya, mau apa? Taat atas aturan yang Allah sudah tetapkan di Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma para ulama itu seperti ya. Terutama Al-Quran sahabatku semuanya. Diibaratkan kita tidak boleh gibah. Kenapa kita masih gibah? Kita tidak boleh berprasangka tidak baik kepada orang. Kenapa kita masih dilakukan? Itu semuanya dosa sahabatku ya. Kalau kita bisa meninggalkan semua itu, berarti kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita masih melaksanakan tersebut, berarti kita termasuk orang fasik. Orang fasik tempatnya di mana? Tempatnya di neraka sahabatku ya. Makanya perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jika kita sudah tergelincir selalu gibah ngomongin kejelekan orang, sehingga orang yang mendengar apa yang dikatakan mereka tersebut akan sakit hatinya. Itu adalah gibah dan itu menjadi dosa besar sepertinya. Perbanyaklah istighfar, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia yang fana, yang sementara, yang tidak ada apa-apanya dan akan ditinggalkan juga. Yuk bergegaslah sahabat semuanya, beramal soleh ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menghadap Allah dan sudah dalam keadaan suci kembali ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kobun Salih 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabatku semuanya ya, dukung channel ini ya sahabatku dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.